Menurut saya nggak penting. Biar itu menjadi urusan saya pribadi. Tidak ada campur tangan siapapun, ini murni keputusan saya pribadi. Insya Allah ini sudah yang terbaik yang Allah kasih buat saya. Anak kita, setiap anak itu kan memiliki hak tahu siapa orang tuanya dan dekat dengan orang tuanya gitu ya. Nah dalam kasus ini kan akses bertemunya kan ditutupi gitu ya dengan berbagai macam sebab hal lah di masa lalu dan seterusnya. Tapi bagi kita di prinsip perlindungan anak, tumbuh kembang, kemudian non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan termasuk juga mendengarkan suara anak, saya kira kedua orang tua ini sudah harus mulai menjalankan gitu ya. Tidak ada istilahnya mantan anak, walaupun ada mantan suami, mantan istri. Nah maka bapak dan ibu yang menjadi orang tua tentu harus diberikan akses ya untuk mengetahui siapa bapak atau ibunya, kemudian termasuk juga hak untuk diasuh gitu ya. Untuk kepentingan terbaik bagi anak, ego ini harus diturunkan gitu. Sebetulnya menutupi akses bertemu ya tentu ini akan menjadi dalam problem tumbuh kembang anak kita gitu ya. Karena anak akan melihat misalnya ada keluarga yang lengkap, ada suami istri yang mungkin ada berkegiatan di satu tempat gitu ya. Dan anak mungkin satu saat dia akan bertanya di mana bapak saya dan di mana ibu saya gitu ya. Nah ini kan butuh penjelasan lebih baik gitu ya, sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jika itu diadukan ke kita KPAI ya tentu kita akan tawarkan upaya mediasi gitu ya. Karena pertengkaran itu tidak akan ada selesainya gitu ya, apalagi saling menjelekkan dan seterusnya gitu ya. Nah mediasi ini tentu harus hadir kedua belah pihak gitu ya untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk kepentingan anak. Tentu kita minta keluarga besar ya untuk saling memfasilitasi bagaimana anak ini kan bisa ketemu dengan bapak atau ibunya gitu ya. Karena hak anak untuk dekat dengan orang tuanya, kemudian mengetahui siapa orang tuanya ini kan hak yang diatur dalam undang-undang gitu ya. Dan tentu dengan kesepakatan-kesepakatan yang mungkin bisa dibangun di internal keluarga gitu ya, misalnya tidak diekspos ke media, kemudian tidak saling menjelekkan dan seterusnya gitu ya. Jadi bagi kita di KPAI tentu bagaimana memastikan tumbuh kembang anak setiap hari ini yang dimana dia butuh profil keluarga yang tidak bisa digantikan. Peran bapak sangat penting, peran ibu juga sangat penting gitu ya, dan kedua-duanya tidak bisa digantikan gitu ya. Hadapin mas, hadapin semuanya dengan senyuman, dengan ikhlas, ya sudah. Mau diapakan, nggak bisa apa-apa. Oh mereka alhamdulillah selalu support apapun itu. Yang penting saya happy, saya bahagia, yang penting saya sehat. Itu gimana tuh ya? Dia cari-cari nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia cariin sampai kemana, ngapain nyari-nyari. Buat apa nggak penting kalian nyari-nyari. Ngapain baru sekarang nyari-nyari. Saya juga masih sanggup kok anak saya. Ya cukup saya. Penderitaan yang diderita orang anak saya sama dia. Dia sendiri harus sanggup menghadapi saya. Jangan selalu mewakili siapa. Itu kan cuma ditanya doang. Kalau saya sih orangnya nyantai sih. Ya sama-sama udah saling dewasa, nggak perlu tahu lah, biar itu jadi urusan saya. Syaratnya. Ya biar saya yang tahu lah. Cara-cara juga ya kalau mau ketemu ya maksudnya ya baik-baik. Dia juga nggak tahu kemana, udah pendem sama laut kali. Punya ekspektasi mudah-mudahan sih nggak ketemu. Tuh. Sampai kapanpun ayah nggak maafin semuanya. Baik-baik, apa yang baik? Udah cukup saya, sabar. Siapa orang tua yang nggak merasa ditipu begini? Dibohongin kan berarti itu kan? Emang perjalanan saya pun gak gampang gitu, banyak perjuangan yang harus saya laluin. Tapi ya alhamdulillah semuanya itu membuahkan hasil yang bagus gitu. Dan sekarang saya bisa seperti sekarang berkat orang tua saya juga. Kita sebenarnya berharap ya pasangan bercerai itu ngetok palu tuh berarti tandanya selesai ya kan. Semua go separate ways, semua jalan sendiri-sendiri. Tapi saling menghargai karena ada anak di tengah-tengah itu. Gitu loh. Ya, jadi saya emang pembela anak habis-habisan ya. Dan buat saya anak gak pernah salah. Jadi yang selalu salah orang tua. Betul. Jadi kalau anak ngaco nih berantakan, amburadul, yang salah selalu orang tua. Nah, anak ini
hasil akhirnya jadi berantakan karena orang tuanya yang salah didik. Ya, karena saya pernah ada kasus yang mantan suaminya itu ngasih orang justru ya untuk ketemu dengan si mantan istri gitu. Jadi mantan istri nggak langsung ketemu dengan mantan suaminya, nggak, tapi ada orang dulu. Dan itu lebih sehat gitu, lebih sehat ya, dan lebih bisa meredam ya hal-hal yang sifatnya emosional, yang sifatnya meledak ya, ledakan itu bisa diredam gitu. Jadi kayak katalisator gitu dia. Jadi nggak api kecil malah disiram bensin, bukan. Tapi api kecil langsung ditutup dengan kain basah gitu. Nah, sifat orang-orang perantara ini seperti itu sifatnya. Lagi-lagi kesejahteraan anak yang harus dipikirin. Kalau dari semua rame-rame itu ternyata mengganggu kesejahteraan dan kedamaian si anak, ya berarti yang membuat rame jadi nggak oke gitu loh. Urusan mantan suami mantan istri nggak ada sana lebih benar dari sini, sini lebih salah dari sana, nggak ada. Dua-duanya sama salahnya gitu. Dua-duanya. Nah, tapi untuk kepentingan anak, mau ngapain lu? Mau tambah hiruk pikuk atau mau tambah membuat lebih tenang? And grow up, jadi dewasa.